Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saat ini kami akan menjelaskan tentang fungsi eksponen. Sebelum menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ferry Fernanda Ditya Putra dengan NIM 182000248M dan dengan kedua rekan saya. Saya Monica Angelina Putri Caning Tias dengan nomor induk mahasiswa 182000254M. Dan saya Putri Dayana Paulung dengan nomor induk mahasiswa 182000250M. Baik, pada awalnya kita perlu mengetahui tentang apa itu fungsi eksponen. Fungsi eksponen adalah salah satu fungsi yang paling penting dalam matematika. Fungsi pertumbuhan merupakan salah satu contoh aplikasi fungsi eksponen dalam bidang ekonomi. Sifat utama fungsi ini adalah meningkat secara monoton. Fungsi pertumbuhan mempunyai beberapa bentuk, dengan atau tanpa asintut yang merupakan batas atas. Fungsi pertumbuhan yang dimaksud hanya terbatas pada fungsi bunga majemuk, pertumbuhan penduduk atau biologis, kurva fungsi Gompers, dan kurva fungsi pengajaran. Fungsi eksponen ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam matematika ekonomi, misalnya untuk menghitung bunga majemuk atau suatu pertumbuhan. Untuk lebih mendalami fungsi eksponen ini, saya akan memberi kesempatan kepada kedua teman saya, Monica dan Putri, untuk menjelaskannya. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Ferry, bahwa fungsi eksponen ini memiliki peran dalam perhitungan matematika ekonomi. Dan sekarang saya akan lanjut menjelaskan salah satu contoh dari penerapan fungsi eksponen dalam kehidupan sehari-hari, yakni bunga majemuk. Apa sih bunga majemuk? Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung dengan membungakan pinjaman pokok ditambah bunga dari periode sebelumnya, dengan kata lain bunga berbunga. Dapat dirumuskan bahwa besarnya modal yang dibungakan tergantung dari waktu lamanya modal dibungakan asal tingkat bunga konstan. Jika modal atau pokok sebesar K0 dibungakan K kali per tahun dengan bunga sebesar 100% atau R kecil per tahun, maka setelah N tahun modal tersebut akan menjadi Kn sama dengan K0 buka kurung 1 plus R per K tutup kurung pangkat N kali K. Apabila K sangat besar, yaitu K tak terhingga, maksudnya bunga yang dibayarkan secara kontinu atau bunga ditambahkan terus-menerus terhadap modal, maka persamaannya akan menjadi Kn sama dengan K0 min E pangkat R kali N, dengan keterangan K0 yaitu modal awal atau besar modal pada tahun yang ke-0, Kn yaitu modal akhir atau besar modal pada tahun yang ke-N, E yaitu bilangan basis dalam logaritma natural, K yaitu kelipatan bunga yang dibayar per tahun, N yaitu waktu lamanya modal atau pokok dibungakan, R yaitu besarnya bunga per tahun. Jika fungsi Kn sama dengan K0 min E pangkat R kali N dibuat grafiknya, secara umum bentuknya sebagai berikut. Berikut adalah contoh soalnya. Seorang petani membutuhkan uang sebesar 5 juta rupiah pada 10 tahun yang akan datang. Berapa jumlah uang yang harus ditabung mulai sekarang dengan bunga 24% per tahun untuk memperoleh jumlah uang yang diharapkan? Diketahui Kn sama dengan 5 juta, N 10 tahun, R sama dengan 24% sama dengan 0,24, K sama dengan 1. Ditanya K0, Kn sama dengan K0 buka kurung 1 plus R per K tutup kurung pangkat N kali K. Lalu yang sudah diketahui dimasukkan ke dalam rumus. 5 juta sama dengan K0 buka kurung 1 plus 0,24 tutup kurung pangkat 10 kali 1. Lalu 5 juta sama dengan K0 buka kurung 1,24 tutup kurung pangkat 10. K0 sama dengan 5 juta per buka kurung 1,24 tutup kurung pangkat 10. K0 sama dengan 581.772.40 rupiah. Jadi
uang yang harus ditabung mulai sekarang sebesar 581.772,49. Baik, kita masuk ke contoh yang kedua, yakni penerapan fungsi eksponen dalam menghitung laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk itu sendiri adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya, dan perhitungan yang dilakukan dengan menerapkan fungsi eksponen itu sendiri adalah untuk memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah di masa yang akan datang. Laju pertumbuhan penduduk eksponensial menggunakan asumsi bahwa pertumbuhan penduduk berlangsung secara terus-menerus akibat adanya kelahiran dan kematian di setiap waktu pada wilayah tersebut. Rumus untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk eksponensial yang kita gunakan yakni PT sama dengan P0 dikali E pangkat R kali T, atau R sama dengan 1 per T dikali logaritma natural dari PT bagi P0. Dengan keterangan dari rumus-rumus tersebut, yakni PT adalah jumlah penduduk pada tahun T, P0 adalah jumlah penduduk pada tahun dasar atau tahun awal perhitungan, T adalah jangka waktu, R laju pertumbuhan penduduk, E bilang eksponensial yang besarnya 2,72, dan Ln adalah logaritma natural. Sebelum melanjutkan, kita perlu perhatikan logaritma natural yang ada dalam rumus laju pertumbuhan. Logaritma natural ini merupakan logaritma yang berbasis E, yang mana E itu sendiri memiliki nilai 2,72, sedangkan pada logaritma yang umumnya atau yang sering kita operasikan dalam matematika itu besarnya sama dengan 10. Nah, penggunaan logaritma natural dalam pertumbuhan penduduk ini, kita akan menerapkan salah satu sifat logaritma natural, yakni logaritma natural dari A per B sama dengan logaritma natural dari A kurang logaritma natural dari B, atau yang bisa kita masukkan dalam rumus laju pertumbuhan penduduk yakni logaritma natural dari PT per P0 sama dengan logaritma natural dari PT kurang logaritma natural dari P0. Namun, bisa juga kita langsung membagi PT dan P0 lalu mencari logaritma natural dari hasil bagi tersebut, karena hasilnya pun akan tetap sama. Sedikit tambahan sebelum kita masuk ke contoh soal untuk mempertegas pengertian dan perhitungan laju pertumbuhan penduduk ini, yakni apabila nilai R lebih besar dari 0, maka itu artinya terjadi pertumbuhan penduduk yang aktual atau terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Namun, jika nilai R lebih kecil dari 0, maka artinya pertumbuhan penduduk negatif atau terjadi pengurangan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Sedangkan jika nilai R sama dengan 0, artinya tidak terjadi perubahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Berikut adalah contoh soalnya. Jumlah penduduk Kabupaten B tercatat sebanyak 250.000 jiwa pada tahun 2012 dan diperkirakan akan menjadi 300.000 jiwa pada tahun 2016. Pertanyaannya yang pertama, berapa persenkah pertumbuhan penduduk di Kabupaten B? Dan yang kedua, pada tahun keberapa jumlah penduduk di Kabupaten B menjadi 500.000 jiwa? Diketahui bahwa P0 sama dengan 250.000, PT sama dengan 300.000, dan T sama dengan 4. Atau yang kita ketahui pertumbuhan penduduk dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Dari rincian-rincian tersebut, kita sudah bisa menjawab pertanyaan pertama dan menjawab pertanyaan kedua. Persentase pertumbuhan penduduk dihitung menggunakan rumus pertumbuhan penduduk yang sudah kita ketahui sebelumnya, yakni R sama dengan 1 per T dikali dengan logaritma natural dari PT per P0. Maka nilai-nilai yang sudah kita ketahui sebelumnya bisa kita masukkan ke dalam rumus tersebut, yakni R sama dengan 1 per 4 dikali logaritma natural dari 300.000 per 250.000. 300.000 dibagi 250.000 hasilnya 1,2. Maka nilai logaritma natural dari 1,2 adalah 0,1823 yang kita kalikan dengan 1 per 4, dan hasilnya sudah bisa kita lihat dalam gambar yang disajikan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa pengerjaan logaritma natural bisa langsung dibagi untuk logaritma natural dari PT dan P0, karena baik langsung dibagi ataupun masih dipecahkan untuk dikurangi, hasilnya akan tetap sama. Maka dari itu sudah kita ketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten B pada tahun 2012 hingga 2016 ialah 0,0456 atau yang dalam persentasenya adalah 4,56%.
Baik, kita akan lanjut menjawab untuk soal yang nomor 2. Diketahui bahwa penduduk Kabupaten B akan menjadi 500.000 jiwa sesudah T tahun semenjak tahun 2012. Dengan demikian, maka dapat kita tulis PT sama dengan 500.000, P0 250.000, dan R 0,456. Di sini yang digunakan adalah hasil laju pertumbuhan yang belum dipersenkan agar perhitungannya lebih mudah. Rumus yang dipakai serta proses perhitungannya adalah sebagai berikut. Karena di sini yang ditanya adalah T, maka rumusnya adalah T sama dengan 1/R dikali dengan logaritma natural dari PT per P0. Maka dapat kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui tadi menjadi T sama dengan 1/0,456 dikali logaritma natural dari 500.000 dibagi 250.000. 500.000 dibagi 250.000 hasilnya 2, dan nilai logaritma natural dari 2 adalah 0,693147. Perhitungannya sama seperti soal yang pertama dan kita dapat hasilnya 15 tahun. Maka dari hasil perhitungan tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten B akan menjadi 500.000 jiwa sesudah 15 tahun semenjak tahun 2012, yakni pada tahun 2027. Jadi teman-teman, dapat kita tarik kesimpulan dari materi di atas, yaitu kita dapat menerapkan fungsi eksponen dalam kehidupan sehari-hari, Terkhususnya penerapan fungsi eksponen terhadap perhitungan bunga majemuk dan pertumbuhan penduduk. serta dapat memahami definisi dari bunga majemuk dan pertumbuhan penduduk. Sekian dari kami, terima kasih.